Pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah atau ukuran atau volume sel suatu makhluk hidup. Sedangkan perkembangan adalah proses makhluk hidup menuju kedewasaan atau pematangan pada setiap fungsi organ. Tahap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dimulai dengan perkecambahan biji. Perkecambahan adalah proses keluarnya radikula menembus kulit biji hingga munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji. Perkecambahan memiliki dua tipe, yaitu perkecambahan hipogeal dan epigeal. Hipogeal adalah perkecambahan di mana kontiledonnya tertinggal di dalam tanah, contohnya seperti tanaman jagung. Sedangkan epigeal adalah perkecambahan di mana kontiledonnya berada di atas tanah, contohnya seperti tanaman kacang hijau. Proses perkecambahan dimulai dari biji yang dorman, kemudian air masuk secara imbibisi, dan di sini air akan mengaktifkan hormon giberelin. Hormon giberelin berfungsi mengaktifkan enzim-enzim hidrolisis seperti protease, lipase, amilase yang akan memecah cadangan makanan sehingga biji bisa berkecambah. Untuk lebih memahami tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, di sini kita akan melakukan pengamatan terhadap dua percobaan. Langkah pertama, masukkanlah tanah gembur ke dalam 4 buah gelas. Kemudian beri label di setiap gelasnya. Tanamlah biji jagung pada gelas A dan B. Kemudian tanamlah biji kacang hijau pada gelas C dan D. Untuk gelas A dan C, siramlah secara rutin menggunakan air dan jagalah kelembapannya. Kemudian letakkanlah keempat gelas tersebut pada tempat yang tidak terkena sinar matahari. Nah, selanjutnya amatilah pertumbuhan tanaman tersebut setiap harinya. Untuk tanaman A dan C harus disiram secara rutin. Nah, inilah data pertumbuhan kecambah selama 6 hari. Kesimpulannya adalah, tanaman yang cepat berkecambah adalah tanaman yang disiram secara rutin dan dijaga kelembapannya, yaitu tanaman pada gelas A dan C. Langkah yang pertama, isilah gelas A, B, dan C dengan tanah yang sudah dicampur oleh pupuk kompos. Kemudian untuk gelas D, isilah dengan tanah yang gembur. Lalu masukkanlah biji kacang hijau di setiap gelas. Siramlah setiap hari kecuali gelas yang berlabel C.
Letakkanlah gelas A, C, dan D di bawah sinar matahari. Sedangkan untuk gelas B, letakkanlah di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Nah, selanjutnya amatilah pertumbuhan tanaman tersebut. Inilah data tinggi tanaman selama 6 hari. Kesimpulannya adalah, tanaman yang cepat mengalami pertumbuhan adalah tanaman pada gelas B, karena gelas B memiliki struktur tanah yang mengandung pupuk, mendapat asupan air secara rutin, pada suhu yang bagus dan tidak terkena cahaya matahari. Karena hormon auksin akan terurai bila terkena sinar matahari langsung, sehingga menghambat laju pertumbuhannya. Nah, jadi terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yaitu, pertama, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tanaman, contohnya itu hormon dan gen. Yang kedua, faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar tanaman, contohnya air, cahaya matahari, kelembapan, dan suhu.